Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini gue akan membahas tentang color grading, gimana caranya gue color grading foto dan juga video. Di software apa? Gue akan kasih tahu nanti. So, sebelum mulai seperti biasa, kita kumpulkan energi dan let's go. Nah, jadi sekarang gue pengen ngebahas tentang color grading, ya. Gimana caranya gue color grading, gue akan jelaskan dari awal sampai beres. Karena apa? Karena hari ini kebetulan gue disponsorin oleh 3D Light Creator, ya. Yang mana 3D Light Creator adalah software yang gue pakai selama color grading. Dan kebetulan kemarin gue nge-DM si adminnya, Oleg Saronov, thank you udah bales. Gue disponsorin oleh 3D Light Creator, gue nggak dibayar, tapi gue disponsorin softwarenya 2 lisensi gratis. Dan untuk next editor gue nanti, ya. Jadi sekarang intinya gue disponsorin oleh 3D Light Creator untuk bikin sebuah video tentang gimana caranya gue color grading video gue atau foto gue. So gue akan jelaskan juga prinsip-prinsip yang gue pakai di color grading gue, gimana bisa warnanya kayak begitu. So ya, sedikit tentang 3D Light Creator dulu nih. Dia adalah software yang ukurannya sangat kecil, cuman 45 MB-an, ya. Jadi nggak segede-gede software-software lain, ya. 3D Light ini software ringan banget. Dan lu bisa beli aja di websitenya 3D Light Creator. Banyak diskon-diskon juga, lu bisa beli di sana. Cek linknya di description di bawah untuk beli software ini, ya. So ya, kita langsung aja, let's go. Oke, sekarang gue udah ada di Premiere Pro dan ini ada footage dari A7C dengan S-Log 2 ya, yang namanya yang mana ini masih flat banget. Nah, sekarang kita pengen cobain color grading video ini sendiri manual tanpa pakai load dari orang lain. Ini sampai kayak gini ekspresinya. Nah, kita coba screenshot dulu aja dari foto ini, screenshot dulu aja. Nah, di 3D load ini prinsipnya adalah kita bikin load sendiri dari screenshotan yang tadi. Jadi bukan diwarnain langsung di videonya. Itulah kenapa softwarenya ini kecil banget, ya. Pertama lu tinggal screenshot aja dulu. Ini kita save kemana? Kita browse dulu aja. Gue simpen biasanya di picture sih, ya. Select folder dan ya kita okein dulu. Oke, di sini udah ke save ya. Udah ada di pictures. Nah, sekarang kita buka softwarenya 3D Light Creator. Oke. Gua nggak akan jelasin detail semuanya, tapi akan gua kasih tahu cara gua color grading di sini. Nah, di sini ada beberapa paletnya juga. Di sini lu nggak akan temuin selain di 3D Load. Mungkin di software lain yang grading itu ada ya, tapi di 3D Load ini banyak paletnya kayak begini. Nah, di Photoshop ini mungkin lu cuma nemuin yang MXY doang. Nah, di sini tuh banyak banget ya paletnya. Bisa pakai sesuai dengan grading yang pengen lu buat gitu. Di sini gue sering banget pakai LEBN. Teknisnya banget nggak tahu apa maksudnya, tapi warna yang paling gue favoritin untuk color grading yaitu LEBN atau LEB ya. Nah, di sini gue juga double. Nah, ini kelebihan dari 3D Light Creator, punya double ini shadow dan highlightnya gitu. Jadi bisa kita drag dulu aja deh ya. Oke, ini udah di drag nih. Nah, di channel kita coba lihat. Di sini channel ini kayak kamera calibration kalau di Photoshop ya. Ganti dulu ke kamera calibration. Sorry, kita bisa tarik si merahnya ini kemana ya kan? Berubah ya kan? Nah, si blue-nya ini kita bisa tarik ke cyan atau ke teal. Nah, si green-nya ini juga bisa kita tarik ya. Tapi gue jarang pakai yang ini. Gue cuma pakai volume paling. Di sini volume ini gunanya buat naikin skin tone-nya, naikin kecerahan skin tone-nya. Lu bisa lihat nih perbedaannya ya. Karena di kamera Sony kan skin tone-nya tuh agak kurang, jadi agak bikin hitam ya. Jadi gue boost di volume. Oke, AMB-nya ini lu bisa mainin vibrance, warna-warna di shadow-nya, dan lu bisa mainin warna-warna di highlight-nya. Jadi dipisahin gitu. Kalau di Lumetri doang lu nggak bisa mainin shadow dan highlight-nya. Lu cuma bisa mainin satu aja. Sebelum kita mulai grading, gue pengen color correction dulu di sini juga gitu. Curve langsung kita color correcting di sini tanpa di Premiere. Ini kan masih S-Log 2 ya, masih flat. Kita bisa buka dulu histogramnya aja dulu. Ini over exposure atau under exposure ya, biar aman gitu ya. Nah, gue naikin di luminance-nya. Oke, segini aja. Di 3D Light ini ada yang namanya luminance, ada yang namanya curve biasa. Curve yang bawah ini curve yang ada di Photoshop atau Premiere atau yang lain lah ya. Kalau di luminance ini intensitas ketinggian warnanya, bukan sekadar gelap terang doang ya, tahu gue sih ya. Kalau di curve kita bisa naikin gelap terang. Nah, kalau di luminance ini intensitas ketinggian warnanya, kulit itu bisa agak lebih cerah kalau lu naikin di luminance-nya. Gua turunin shadow yang lebih detailnya biasanya di curve. Kita bikin S curve. Kita pengen black levelnya ke titik 0 banget, segini aja. Dan highlightnya juga sama, kita naikin sedikit. Nah, biasanya kalau misalkan wajah lu berminyak di 3D Load ini, lu tinggal turunin
yang atasnya ini luminance turunin sedikit. Nah jadi sebenarnya grading ini nggak bisa lu samain dengan kamera gua gitu ya, karena kamera tuh beda-beda hasil ininya ya, hasil settingannya, kamera lu, kamera gua. Jadi di sini ada saturation luma juga nih, bentar nih. Lu bisa naikin vibrance-nya di situ atau ya saturation di highlight-nya. Dan di sini ada luma saturation yang mana kita bisa naikin intensitas kecerahan si color-nya, si warnanya. Ya lu ngerti lah, lu bisa lihat tadi hasilnya ya. Di sini ada saturation biasa, gue jarang pakai si saturation yang asli. Oke, sekarang kita ke ANB. Ini buat coloring utamanya. Nah, di sini tuh ada yang namanya saturation, warnanya tuh ketebalan warna, ada hue yang merubah warna merah ke apa gitu, dari 1 ke 2, dari A ke B, itu namanya hue ya. Hijau misalkan ya, bisa ke ungu, ke biru atau kemana, itu namanya hue, merubah warna. Cara naikinnya gimana? Kalau saturation kan narik ke atas, hue ini tinggal rubah ya, puterin aja. Nah kalau luma gimana? Ketinggian warna, kecerahan warnanya, kita klik shift di keyboard dan klik salah satu warnanya dan lu tarik ke atas. Nah jadi kulit lo jadi putih, maksudnya bisa naikin kecerahan warnanya gitu, jadi nggak terlalu hitam. Oke, Ctrl Z dulu aja, undo dulu aja. Ini masih default, masih normal. Gue biasanya bikin teal and orange misalkan ya. Nah kalau pakai ANB ini bisa lebih keren karena kita bisa mainin shadow blue-nya di daerah shadow kayak jalanan gini. Lu bisa pisahin dan lu bisa turunin di bagian sini ya. Kelebihan di 3D LUT ini, lu bisa tunjukin si fotonya ini dan dia nunjukin di green-nya tuh ada titik-titiknya ya, kayak begitu. Lo bisa titik di green yang cerah juga dia ditunjukin, ada di langitnya si warna paletnya nunjukin, oh ini bagian ini nih gitu. Nah kita mainin blue nya ini, kita blok dulu aja semuanya dan drag ke bawah. Lo bisa lihat nih saturate blue yang darknya turun ke biru dan yang cerah gue biasanya tarik ke arah atas sedikit. Oke, kayak begini gue tarik ke arah atas agak green gitu ya. Nah di bagian hijaunya ini gue biasanya satuin aja dua-duanya dan gue di set sedikit, turunin, gue blok 4 ini dan gue tarik ke atas untuk naikin saturate di bagian yang vibrance, yang gelapnya ya. Sini ada green transisi ke biru, gue biasanya tarik juga sedikit. Atau bisa ya lu lihatlah perbedaannya, mau ke arah biru atau ke arah hijau banget gitu loh. Nah untuk yang atasnya sini gue bisa blok juga sama seperti itu, tarik ke arah kuning dan blok 4-4-nya, drag ke situ. Nah di 3D LUT enaknya kayak begini, lu bisa mainin arahnya pengen kemana, hue-nya saturation mau kemana ya. Dan ada lumanya juga gitu loh ya. Oke segini aja, ini udah selesai ya. Nah untuk bibir ini sama kulit skin tone ini beda. Untuk bibir ini mainnya di situ ya, di bagian kanan ya. Ini bibir gelap, bibir terang, kiri kanan, dan ini warna kulit. Nah yang ini pun kadang termasuk warna kulit. Jadi kita main dulu bibirnya, kita zoom dulu aja, bisa di zoom ya. Nah kita tarik bibirnya ke arah merah-merahan lah ya. Oke, lu bisa lihat bagian shadownya ini ketarik dan kita tarik juga si bibir yang cerahnya ke agak orange pink. Nah kulitnya juga sama nih, skin tone nya. Nah itu sama skin tone juga, lu tarik ke arah atas sedikit. Nah di bibir ini kalau misalkan terlalu ungu, lu bisa ke bawah sini ya. Biasanya ada tipe orang yang bibirnya tuh agak ke ungu-unguan banget gitu, jadi lu bisa tarik di bagian yang ini. Tapi untuk gua pribadi, untuk yang bagian bawah situ tarik ke biru aja. Jadi lu bisa tarik di area atas aja kalau ngikutin cara gua sih. Oke, sekarang kita zoom out lagi, zoom window. Ini udah sedikit. Oke, kita pergi ke CL. Nah untuk narik keseluruhannya, jadi untuk narik keseluruhan shadow enaknya di sini karena ada netralnya. Lu bisa tarik paletnya, misalkan lu lihat nih kuning biru ya, gue pengen teal and orange, lu bisa puterin si paletnya ke situ. Oke, jadi teal and orange. Nah kalau udah kali begini, lu bisa klik di titik netralnya, titik inti, titik putihnya, dan lu bisa tarik shadow blue-nya, tuh kan, lu bisa kelihatan birunya. Nah di titik netral ini bisa di coldin atau di warm. Jadi gua pribadi jangan terlalu ditarik sih, di tengah aja. Oke, kita tarik ke agak biruan biar agak cool. Lu bisa tarik juga skin tone-nya di sini. Nah hijaunya juga bisa ditarik nih di bagian shadow-nya. Gua pribadi agak ke hijau sedikit. Untuk footage yang ini ungunya terserah lu sih ya, jadi sesuai dengan ya grading, motivasi grading apa yang pengen lu buat gitu loh ya. Nah untuk kulit-kulitan merah-merahnya ini lu bisa tarik di area yang ungu. Kalau lu tarik ke hijau ya pucat, tarik ke kanan keluar skin tone lu. Oke, lu bisa tarik juga untuk ngecerahin warna skin tone-nya juga di atas sini kayak begitu. Oke, nih udah lumayan ya. Nah misalkan hijaunya ini lu pengen mainin lagi nih, pengen ke agak hijauan banget nih, lu bisa di deset atau lu bisa angkat ke boost banget, di atas banget lu bisa ya.
yang cerahnya juga lu masih bisa mainin. Misalkan dia terlalu ungu nih warna kulitnya nih, terlalu magenta, lu bisa tarik juga ini skin tone-nya sama bibirnya ke agak orenan sedikit. Selesai. Nah, menurut gue ini udah cukup. Biasanya gue mainin di 2 dimensi curve. Di atasnya nih, misalkan titik cerahnya banget, lu pengen narik ke cold atau ke warm kayak begini, ya, cold cool. Nah, di tengahnya ini sama bisa ditarik titik netral buat cerahin banget di bagian gelapnya. Gue undo aja, gue cuma narik ke sini aja ke warm sedikit. Oke, bisa save sebagai loot nih, ya. Kita save 3D loot. Lu pergi ke desktop aja. Gua namain FUD. Oke, ini formatnya 3DL dan kita enter. Udah nih, 3D loot is saved. Kalau lu bayar, lu bisa dapat 3D lootnya. Kalau yang demo, lu bisa cobain oprek-oprek grading tapi nggak bisa di save. Oke, sekarang kita bikin adjustment layer dulu aja dan drag ke atas video lu, ya. Fullin semuanya. Lu pergi ke Lumetri Color, search aja, ya. Sini ada color correction, Lumetri Color, ya. Lu drag aja ke adjustment layer dan buka efek control, buka kreatif. Nah, kenapa di kreatif? Karena di basic correction ini untuk color correction. Kita udah color correcting tadi di 3D loot, kreatif aja jadinya, ya. Kita browse lootnya, pergi ke desktop dan bam, FUD 3DL, bam, video lu udah ke grading, ya. Lu bisa drag juga ke video-video yang lain yang syutingnya di hari itu juga, maksudnya yang sama lah, ya. Jadi lo bisa drag video-video yang lainnya, jadi tanpa harus lo grading ulang. Jadi dibiasain untuk bikin loot sendiri, ya. Misalkan lo syuting di S-Log tuh kayak begini, lo nggak usah bingung, lo tinggal grading sendiri. Kalau lo pakai loot yang ini di video yang lain juga hasilnya nggak akan kayak gini gitu, nggak akan sama kayak gini karena mungkin settingan lu beda, ya. Lu harus grading ulang, ya. Terlalu panjang untuk kita bahas yang Photoshopnya juga, jadi gua di sini akan stop di bagian video aja. Gue bisa color correcting semuanya di sini, di curve, luminance, dan ANB dan volume segala macam lu bisa mainin sendiri, ya. Dan klik di scroll mouse-nya untuk lihat before after-nya. Jadi lu bisa lihat before after masih S-Log dan bam. Nah, sekarang kita Ctrl N dulu aja, Ctrl N. Kita new loot aja, ini reset dulu aja karena kita tadi udah bikin lootnya. Jadi nggak usah khawatir. Lu bisa drag ulang loot yang tadi yang di desktop, FUD 3DL, lu bisa drag dan settingannya kembali kayak yang tadi. Jadi nggak usah khawatir, lu save dan lu bisa Ctrl N, lu bisa mainin lagi. Nah, di sini tuh ada fitur compare yang mana lu bisa nge-compare before after-nya. Buat apa? Buat kita bisa nge-grading sesuai dengan video orang. Misalkan lu pengen nge-grading, lu bisa pencet sama dengan nih, terus drag ke referensinya ini dan lu pencet C. Nah, di vertikalin aja, ini referensinya video yang pengen lu samain gradingnya dengan yang bawah ini. Nah, ini kira-kira hasil gue ngoprek cepet, ya. Jadi segitu aja cara gue color grading di 3D Loot Creator. Alright. Nah, jadi segitu aja video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua, ya. Jadi itu cara gue color grading video dan foto-foto gue. Ya, buat lo yang tertarik, cek aja linknya di description di bawah. 3D Loot Creator, software color grading yang gue pakai sampai saat ini karena mudah untuk digunakan, ya. So, makasih banget untuk 3D Loot Creator udah support video ini juga. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kakak. Assalamualaikum and yeah.